Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Saya masih bersama tim mahasiswa yang baru ini memenangkan lomba robot sumo. Kita akan mendiskusikan beberapa konsiderasi desain dan persoalan teknik juga persoalan skill driving yang mungkin menjadi kunci kemenangan ya secara lebih detail. Saya ingin ke Bu Kesia dulu kali ya. Sebenarnya mendesain robotnya secara umum tuh seperti apa sih Bu, persenjataannya supaya bisa, punya kemungkinan menang yang lebih tinggi, Bu? Kalau dari kelompok kita sendiri sih, kita bikin kayak yang saya bilang tadi, robotnya tuh seceper mungkin gitu, Pak. Terus depannya tuh tajam, nggak kayak yang, apa ya, yang kotak gitu. Supaya kalau misalnya kita nabrak ke robotnya, dia tuh naik, naik banget gitu, Pak. Jadi kita bisa langsung dorong gitu. Nah, kalau kita kayak gitu. Terus kita bikin dia sekompak mungkin dalamnya, Pak. Oke. Nah, kebetulan nih Ubermans waktu itu ada drama ya, tetapi, tetap masih bisa menang lawan robot yang kelihatannya lebih powerful dan lebih solid begitu ya. Mungkin bisa ditunjukkan filmnya, terus diceritakan tekniknya seperti apa ya sembari kita nonton filmnya. Silakan Pak Kalau bisa. Denis, iya. Nah, sudah kelihatan belum, Pak? Ya, Ya. Ini robot kita yang merah, Pak. Ini punya lawan yang putih. ya itu taktiknya yang dilakukan apa tuh Pak? Oke, jadi awal-awal rondenya saya langsung berusaha untuk ke arah tengah dari eh, apa namanya boardnya itu supaya musuhnya itu mesti kalau dia mau ke arah kiri atau kanan itu kita bisa bereaksi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan robot yang lebih cepat tapi torsi yang kurang, jadi apa yang kita bisa lakuin tuh kita selalu berusaha untuk menempel ke bagian samping dari motor lawannya. Nah, itu yang saya lakuin sini. Jadi musuhnya nggak bisa ngapain, yang nggak bisa ngedorong saya keluar arena, saya cukup berdiam, tempelin ke sisi sampingnya. Tapi, kunci kemenangannya nanti dinyatakan menangnya, karena apa Pak? Oh iya, kalau di kompetisi ini eh, kita menggunakan berat ya Pak. Jadi kalau misalnya kita ada yang seri, kita langsung melihat robot yang lebih enteng itu akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Oh, oke. Apakah, peraturan di semua aturan robot sumo seperti itu Pak biasanya? Enggak sih Pak, tergantung dari kompetisinya mau bagaimana. Kadang ada yang mau kasih waktu tambahan, kadang ada yang pakai berat aja langsung. Oh, oke. Tapi kalau taktik, bertarungnya seperti itu karena melihat nggak bisa didorong dan berusaha supaya memang seri, mau dikasih waktu tambahan berapa aja ya akan sama aja sih sebenarnya ya? Iya Pak. Heeh. Apakah ada film yang satunya lagi yang dari Imposter kalau kita bisa lihat robotnya mungkin? Ada, Pak. Oke, Nanti saya cari dulu ya. iya. Di keren banget lah robotnya nih. Yang mana Kes yang mau? Yang lawan up-down aja. Ini. Yang mana lawan Updown? Nggak ada ya, yang ini kali. Lawan apa? Oh iya nih. Iya. Nih Pak, ini robot tadi kan susah banget Pak kalau robot apa? Ubermans yang dorong Pak. Oh, iya iya. Impostor nih dengan Iya. gampang ya Pak. Jadi pas awal kita tuh masih cari celah kan. Wah, Heeh. kira-kira gimana nih kita mau ngedorong robotnya gitu kan. Jadi kita Dorong. ambil dari bagian samping. Tapi ternyata segampang itu, Pak. Jadi ya udah langsung dari depan aja habis itu gitu. Oh, dari depan juga bisa ya? Iya, ini trial kedua kita langsung coba dari depan, Pak. Ini Pak Jason yang nyupir ya? Iya, tuh Oh, itu langsung gampang keangkat terus langsung banget. kedorong. Heeh heeh. Langsung menang gitu Pak. Iya, langsung menang ya. 1. Oke. Nah, itu kalau kelihatan dari robotnya kan sebenarnya kayaknya robotnya sama entengnya sama, Ubermans ya, cuman motornya juga sama cepatnya kelihatannya ya, manuvernya lebih cepat, eee,
Tapi kan Ubermensch tadi kelihatan nggak bisa dorong nih, apa yang bikin perbedaan tuh? Kalau dari kita, dari karet sih Pak. Dari karet yang kita pakai itu jauh lebih nge-grip daripada yang si Ubermensch pakai Pak. Oh, ada ini nggak, kiat-kiatnya supaya karet itu lebih nge-grip diapain Pak? Misalnya untuk lomba yang berikutnya? Oh yang pasti awalnya cari dulu karet yang lebih nge-grip kan. Iya. Tapi kalau kita pas di sananya sih kita bersihin dulu Pak. Setiap kali lomba kita bersihin pakai tisu basah Pak. Oh, Biar oke. kalau ada debu, ada apa-apa, hilang semua. Iya, jadi, robot yang hampir sama, beratnya, desainnya juga mirip, kecepatan motornya, juga mirip, tapi efeknya terhadap dorongan beda kalau grip-nya beda ya. Jadi grip itu perlu juga di-engineering dengan, lebih tajam ya. Iya Pak. Mungkin saya nambahin dikit Pak, Iya Pak. dapat kiat dari senior juga katanya kalau beli karet mentah mungkin bisa dioles-oles dengan alkohol supaya nanti karetnya bereaksi jadi lebih nge-grip gitu. Oh, oke. Kalau Itu mungkin jenis salah satu karet, faktornya. ada yang diperhatiin nggak jenis-jenis karet? Kalau kemarin sih kita belinya cuma karet mentah aja sih Pak. Itu yang Ubermensch pakai yang nggak terlalu nge-grip. Kalau Oh. tahun lalu kurang tahu ya Pak. Heeh heeh. Berarti mungkin harus ada ini kali ya, percobaan berbagai jenis karet sampai kita dapetin karet yang optimal dan apa treatment-nya, apakah pembersihan dan lain sebagainya itu yang menghasilkan gripping yang lebih baik bisa dicoba-coba ya kalau punya waktu lebih banyak sebelum lomba ya. Oke, Mungkin thank ada tambahan juga Pak. ya silakan. Kan kita pelek bikin sendiri Pak. Hmm. Mungkin bisa disesuaikan beli karetnya dulu baru peleknya didesain menyesuaikan dengan karetnya gitu. Pokoknya harus selebar mungkin terus segrip mungkin. Kita soalnya awalnya pakai timing belt gitu Pak. Oh, itu peleknya pakai 3D printer ya Pak ya? Oh, kayaknya Pak Timi nge-lag tadi. Iya Pak. Pakai Iya, 3D Pak, printer ya? Desain pakai 3D print. Berarti beli karet baru 3D printingnya karena fleksibel bisa disesuaikan sama karetnya gitu ya? Iya, Pak. Tahun ini kendalanya kan kita pakai 3D printer. Salahnya itu kita bikin velgnya dulu, baru kita sesuai nama karetnya. Itu salahnya. Jadi kalau bisa buat ke depan-depannya kita sesuaiin aja sama karetnya duluan. Oh iya, karena 3D printer lebih fleksibel sih ya. Oke, thank you Bapak Ibu untuk kiat-kiatnya. Semoga tahun depan lebih banyak lagi yang bisa menang ya kalau ikut Robot Sumo. Terima kasih.